Halo semuanya, perkenalkan saya Manisa dengan NIM 2304020198. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus komunikasi bisnis dari sektor perbankan yaitu Bank Mandiri. Kasus tersebut adalah error saldo nasabah tahun 2019. Pada tanggal 20 Juli 2019, ribuan nasabah Mandiri mendapati saldo rekening mereka tiba-tiba berubah. Ada yang saldo tabungannya mendadak berkurang bahkan hingga jutaan rupiah. Ada juga yang justru bertambah dalam jumlah besar tanpa sebab yang jelas. Ternyata, peristiwa ini dipicu oleh pemeliharaan rutin sistem teknologi informasi. Bank Mandiri melakukan migrasi data dari pusat data utama ke cadangan. Namun, dalam proses ini terjadi anomali, sehingga saldo nasabah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari sisi internal, masalah ini jelas berasal dari gangguan dalam pengelolaan sistem IT di dalam perusahaan. Sedangkan dari sistem eksternal, dampaknya langsung menimpa nasabah, memicu kepanikan dan menyebar luas melalui media sosial serta media massa. Sebagai bank yang melayani lebih dari 17 juta nasabah, kejadian ini menimbulkan kepanikan besar dan menjadi perhatian nasional. Media sosial pun segera dipenuhi keluhan, screenshot mutasi rekening, hingga pertanyaan tidak terjawab. Masalah utama dalam kasus ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal komunikasi. Yang pertama, klarifikasi dari pihak Bank Mandiri muncul terlambat. Ketika error terjadi sejak pagi hari, informasi resmi baru keluar setelah isu meluas di media sosial. Akibatnya, publik lebih dulu menerima kabar dari rumor dibandingkan penjelasan resmi. Yang kedua, rumor berkembang liar. Banyak yang berpendapat bahwa Bank Mandiri mengalami kerugian besar, bahkan ada isu bahwa bank bisa bangkrut. Yang ketiga, kanal komunikasi awal tidak cukup tersedia. Nasabah bingung harus mencari informasi kemana, call center sibuk, kantor cabang penuh antrian, sementara di media sosial, Bank Mandiri belum memberikan jawaban jelas. Yang keempat, muncul krisis kepercayaan, karena yang terganggu adalah saldo, hal yang paling sensitif bagi nasabah. Masyarakat menjadi lebih sulit diyakini hanya dengan pernyataan singkat. Rasa panik dan cemas semakin besar. Nah, dengan adanya permasalahan error saldo nasabah, ada beberapa dampak yang dialami oleh Bank Mandiri. Yang pertama itu dari sisi konsumen. Banyak nasabah yang panik, takut uang mereka hilang dan merasa tidak tenang dalam bertransaksi. Nah, yang kedua itu dari sisi reputasi. Bank Mandiri yang selama ini kita kenal sebagai bank terpercaya, seketika dipandang lemah dalam hal sistem keamanan. Media massa menyorot tajam dan media sosial semakin memperkuat persepsi negatif. Nah, yang ketiga itu dari sisi regulasi. Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia ikut turun tangan mengawasi, karena kasus ini berpotensi mengganggu stabilitas perbankan. Di ranah media sosial, hashtag Mandiri Error sempat menjadi trending topik, menandakan bahwa isu ini benar-benar menjadi perhatian publik luas. Dengan adanya dampak tersebut, Bank Mandiri akhirnya menyadari akibat dampak tersebut. Maka dari itu, Bank Mandiri melakukan beberapa solusi. Yang pertama, menggelar konferensi pers. Mereka menyampaikan klarifikasi resmi bahwa penyebab error adalah migrasi data. Pihak manajemen menegaskan tidak ada dana nasabah yang hilang. Yang kedua, mereka menyampaikan permintaan maaf terbuka. Hal ini penting untuk menunjukkan empati dan tanggung jawab. Ketiga, CEO Bank Mandiri turun langsung memberikan pernyataan, tampil di media, dan menjawab pertanyaan publik. Kehadiran pimpinan puncak memberi kesan bahwa perusahaan benar-benar serius. Yang keempat, Bank Mandiri menyiapkan layanan darurat. Call center diperkuat, kantor cabang membuka layanan khusus dan tim IT bekerja penuh untuk memperbaiki sistem. Yang kelima, dalam waktu kurang dari 24 jam, saldo seluruh nasabah berhasil dipulihkan sesuai data sebenarnya. Jaminan ini membuat kepercayaan publik perlahan kembali. Meskipun begitu, jika dilihat secara
komunikasi, seharusnya Bank Mandiri bisa lebih proaktif, sosialisasi awal lebih cepat, penggunaan media sosial secara intensif, dan penjelasan dengan bahasa sederhana akan membuat masyarakat lebih tenang sejak awal. Kesimpulan, kasus Bank Mandiri pada tahun 2019 mengajarkan bahwa krisis teknologi bisa dengan cepat berubah menjadi krisis reputasi. Kecepatan, transparansi, dan empati adalah 3 hal utama yang harus dijalankan perusahaan dalam menghadapi situasi darurat. Dan karena kasus ini bersifat internal sekaligus eksternal, Bank Mandiri harus mengelola 2 hal sekaligus, memperbaiki masalah teknis di dalam, serta menjaga kepercayaan nasabah dan publik di luar. Reputasi bank tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal atau banyaknya nasabah, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan menjaga komunikasi ketika kepercayaan publik diuji.